Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang berbahagia, yang selalu sehat walafiat dan sehat sentosa sebangsa setanah air dimanapun Anda berada. Kali ini channel kesayangan kita, kesayangan dan kebanggaan kita bersama pada video yang ke-121. Mari saat ini kita membahas pasal 290. Adapun bunyi pasal 290 KUHP baru adalah demikian. Saya bacakan. Setiap orang yang secara melawan hukum menjual, menyewakan, memiliki, menggadekan, atau menggunakan benda sitaan bukan untuk kepentingan proses peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Saya ulangi biar jelas. Setiap orang berarti siapa saja yang secara melawan hukum berarti tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Menjual, menyewakan, memiliki, menggadekan, atau menggunakan benda sitaan bukan untuk kepentingan proses peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Untuk kepentingan proses peradilan ini saya jelaskan berarti karena peradilan itu bukan hanya sidang saja. Berarti mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan persidangan. Setiap orang siapa saja, bisa orang-orang warga masyarakat biasa ataupun aparat penegak hukum. Bisa jadi penyidik, penuntut hukum umum, majelis hakim, panitera atau petugas-petugas pengadilan atau petugas-petugas rumah penyimpanan barang sitaan atau rampasan. Banyak ini yang bisa. Menjual, sebagai contoh seperti ini untuk ilustrasi yang mudah. Ada sebuah kasus yang ada barang buktinya berupa mobil atau sepeda motor dalam jumlah yang banyak. Maka karena untuk kepentingan pribadi aparat penegak hukum ini, entah penyidik atau penuntut umum atau majelis hakim atau panitera atau penjaga atau petugas rupasan, kemudian diambil satu dijual. Ini terjerat oleh pasal 290. Wah, kalau dijual nanti kita kerepotan. Karena langsung hilang barangnya, tidak bisa untuk barang bukti. Ini berpikir lebih sederhana lagi. Udah disewakan aja. Oh, untuk rental. Karena banyak BB-nya, ada puluhan katakanlah. Disewakan 5. Mobilnya ini disewakan, direntalkan. Contoh itu seperti itu. Kemudian memiliki, malah dibawa pulang, dipakai untuk sendiri ya, jualan-jualan kemana gitu kan, piknik-piknik, happy day, weekend, atau ya itu kalau masih sama keluarga sudah pakai barang bukti, pembawanya LC lagi ya, sudah kena kasusnya macam-macam, karaoke, pulang mabuk, nabrak, pakai BB lagi, aduh, kasusnya bertubi-tubi itu kalau aparat penegak hukum, mau penyidik, mau penuntut umum, mau majelis hakim, panitera atau petugas rupasan bertumpuk-tumpuk itu persoalannya kalau itu sampai terjadi. Karena dibawa pulang dipakai untuk sendiri.
bukan, nggak ada kaitannya itu piknik dengan proses peradilan kan. Kecuali proses peradilan seperti ini. Oh, butuh untuk dicek fisik misalnya ke Samsat. Oh, butuh untuk dibawa ke lapor kan gitu kan. Nah, kemudian menggadekan, karena butuh digade dulu lah sementara, ini prosesnya masih sekitar 2 bulan. Teman, saya ada mobil Avanza itu, tolong digade ya. Saya butuh duit 20 juta ini, nanti saya tebus. Nah, digade dulu, dipakailah sama orang lain itu, dari petugas ini yang menguasai barang sitaan. Kemudian setelah mau ada sidang dibutuhkan, baru ditebus 20 juta, baru dikembalikan, itu sudah kena. Menggunakan benda sitaan itu tadi gambarannya, katakanlah mobil atau yang bukan, nggak ada kaitannya untuk kepentingan pribadi itu. Didenda dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Kategori 5 kalau 1 juta, 2 10 juta, 3 berarti ini 50 juta, ke 4 itu 200 juta, 5 itu berarti 500 juta ini. Oh, tidak ringan itu kalau bagi aparat penegak hukum sampai menyelewengkan ini, dendanya sampai 500 juta. Aduh, utang bank ini 10 tahun ini nggak dapat ini, apalagi kalau udah mau pensiun udah nggak boleh utang segini banyak. Udah, ini saya pikir pasal ini untuk menertibkan kita semua, baik warga masyarakat yang mungkin pinjam pakai barang bukti, ini termasuk juga pasal 289 untuk menertibkan sehingga barang bukti benar-benar menjadi status quo, utuh di tempatnya. Nah, memang kalau untuk sampai saat ini menurut saya masih butuh penempatan barang bukti. Karena apa? Barang bukti itu karena memang tidak memiliki tempat penyimpanan yang layak. Sebagai contoh, ini sering terjadi, barang buktinya mobil, aparat penegak hukumnya sudah disiplin, ditaruh di halaman, kena panas, kena hujan selama 2 bulan, hancur juga, rusak juga catnya kan, karena kepanasan, kehujanan. Nah, ini memang fasilitas, mudah-mudahan ke depan fasilitasnya itu ada. Di samping tidak boleh dipakai, juga harus ada tempat atau gudang yang memungkinkan sehingga tidak merugikan pihak-pihak ketiga atau pihak lain si pemilik. Karena barang bukti ini tidak selamanya miliknya si pelaku, bisa jadi juga miliknya korban kan gitu. Udah dirugikan oleh si pelaku, barang buktinya pada saat penguasaan aparat penegak hukum malah rusak, rugi juga. Nah, ini mudah-mudahan ke depan fasilitasnya lebih bagus dan ada tempat untuk penyimpanan baik pada saat penyidikan maupun pada saat penuntutan, pada saat persidangan, ataupun pada saat dititipkan di rumah penyimpanan barang bukti atau rampasan. Kalau fasilitasnya bagus, memadai, maka barang bukti itu tidak rusak dan akan aman. Dan ini perlu diperhatikan ya, karena ancamannya ini tinggi dan ini untuk jelas sehingga besok ke depan itu tidak ada lagi barang bukti yang untuk main-main. Barang bukti itu sebagai contoh sepeda motor. Bisa jadi barang buktinya itu yang lain, misalnya jaket-jaket mahal, kemudian tas-tas apa itu yang harganya sampai bisa untuk beli pesawat itu. Kalau satu tas kecil harganya sampai miliaran itu kan. Ya ada kan itu tas-tas yang mahal itu, dapat mobil itu ya, kalau sampai harganya 3 miliar itu satu RT itu bisa punya mobil semua itu kalau dihibahkan ke RT tempat saya ini di pegunungan ini untuk beli mobil ya second yang 150 juta itu kan, itu bisa satu RT kebagian padahal oleh dia hanya beli untuk satu tas itu kan. Kemudian dibawa pulang ini, kebetulan ini petugasnya yang menangani barang bukti ini perempuan kan, buat nampang ini tasnya yang mahal itu kan, buat nampang selfie. Ini termasuk yang walaupun cuma untuk foto nampang selfie ya kan, biar kayak orang tajir itu termasuk digunakan di luar
kepentingan proses peradilan. Pokoknya intinya dengan adanya pasal 290 ini, jangan lagi ada aparat penegak hukum yang main-main dengan barang bukti. Menjual, menyewakan, memiliki, menggadaikan, atau menggunakan benda sitaan bukan untuk kepentingan proses peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Tidak sedikit 5 tahun itu, dan dendanya 500 juta ini. Coba dikoreksi nanti kalau saya salah, ini untuk denda yang kategori 5, ini 500 juta. Tidak sedikit, mau utang koperasi, utang bank udah nggak boleh ini. Udah nggak cukup waktunya sampai pensiun untuk 500 juta. Maka harus betul-betul meningkatkan integritas. Di samping itu mohon izin, mungkin ada pemirsa dari SHMH yang kebetulan menjabat terkait dengan barang bukti, yaitu tentang tempat untuk melakukan penyimpanan barang bukti. Itu memang setahu saya sampai saat ini masih tidak memadai. Banyak barang bukti yang hanya ditaruh di halaman, baik di penyidik, di kantor penuntut umum, ataupun di kantor pengadilan. Maksudnya pada saat kekuasaan majelis hakim. Dan rumah rubasan itu, rumah penitipan perawatan barang bukti dan barang rampasan itu ya belum banyak. Setahu saya untuk di wilayah kami masih belum memadai ya masih bisa itu yang kecil-kecil itu kan mungkin masih bisa. Tapi kalau seperti trailer, kemudian barang-barang yang besar, mungkin nanti ada alat berat misalnya, itu kayaknya untuk tempat penyimpanannya tidak ada. Untuk menyimpan mobil saja dan motor itu kayaknya sudah belum ada yang representatif, sehingga barang bukti milik masyarakat atau milik korban atau milik pihak ketiga yang sebetulnya hanya ikut dalam perkara karena barangnya yang dipakai atau kendaraannya yang dipakai, dipinjam atau dirental dan sebagainya atau disewa, itu bisa rusak walaupun itu tidak digunakan. Sehingga saya pikir ini pasal yang jelas, tegas, yang selama ini belum ada, sehingga pasal ini mengimperatif, mengikat siapa saja untuk dapat memposisikan barang bukti status quo, sehingga akan benar-benar utuh dan akan membuat urutan skenario kejadian tergambar dengan jelas di depan sidang peradilan pidana. Barang bukti yang berbicara. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah yang saya sampaikan. Tonton video SHMH dari awal sampai akhir. Jangan skip agar tidak gagal paham, dan berikan dukungan Anda, kemurahan hati Anda dengan subscribe channel SHMH. Sinau hukum, melek hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.